Halo cucuku semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video nenek ini, nenek akan berbagi cerita ke kalian semua mengenai legenda horor yang berasal dari Venezuela dan Kolombia, yaitu El Silbón. Konon dikatakan bahwa El Silbón adalah makhluk terkutuk yang gentayangan di bumi sambil membawa sekantong tulang ayahnya dan mendatangi rumah-rumah sambil bersiul. El Silbón merupakan salah satu kisah hantu yang paling populer dan menakutkan yang diakui di antara para petani di Kolombia, Venezuela. Yuk cucuku semua, sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe-nya dan like-nya dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan subscribe ya. Diceritakan, dahulu kala El Silbón adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga peternak yang sangat sederhana. Ia merupakan anak satu-satunya dan tinggal bersama kedua orang tua dan kakeknya. Sebagai anak tunggal, sejak kecil ia pun sangat dimanjakan oleh orang tuanya dan tidak peduli kepada siapapun. Pemuda itu pun menjadi pembangkang dan besar kepala. Suatu hari di malam yang dingin, ia meminta daging rusa untuk menu makanannya. Akan tetapi ayahnya menolak dan berkata sangat sulit menemukannya di hari yang dingin. Namun ia tetap memaksa dan akhirnya ayahnya pun pergi. Setelah berjam-jam mengelilingi hutan, ayahnya pun pulang dengan tangan kosong. Ayahnya berjalan pulang dengan tubuh lelah dan kecewa. Dari kejauhan pemuda itu melihat ayahnya pulang tanpa membawa apapun. Segera ia mendatangi ayahnya dengan membawa pisau berburu. Sebelum sampai di rumah, ia menusuk perut ayahnya dengan sangat marah, lalu merobek bagian perut dan mengeluarkan isinya untuk diberikan kepada ibunya agar dimasak. Ketika si ibu sedang memasak, ibunya curiga melihat tampilan daging yang diberikan anaknya itu. Ibunya bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan ini?" "Dari ayah," jawabnya. "Dari mana dia mendapatkannya?" Ibunya pun semakin curiga. "Itu semua adalah isi perut ayah," jawabnya santai. Ibunya sangat kaget dan juga sedih. Si ibu pun berlari menuju ke hutan dan menemukan mayat suaminya dengan sisa isi perut dan darah yang berceceran di sekitarnya. Ia berlutut di hadapan mayat suaminya sambil berteriak dan menangis. Kakeknya yang mengetahui apa yang telah cucunya lakukan, dengan sangat geram menghukum pemuda itu atas dosa kejam yang telah dibuatnya. Pertama,
Ia diikat di sebuah pohon lalu dipukul berkali-kali dan dicambuk hingga kulit punggungnya terbuka dan penuh darah. Pemuda itu pun nyaris tewas. Kemudian si kakek melumuri luka-luka cucunya dengan cabai dan perasan air lemon agar pemuda itu menggeliat kesakitan. Pemuda itu sebisa mungkin membebaskan dirinya dari pohon dan kembali mengambil sisa-sisa tulang ayahnya yang dia bawa dalam kantong karung. Setelah itu ia pun melarikan diri. Kakeknya pun menyumpahi pemuda itu dengan berkata, "Kau seharusnya tidak melakukan itu pada ayahmu. Dengarlah, aku mengutukmu. Semoga kau selalu mendapat sial di dunia ini." Setelah mengucap itu, si kakek pun melepaskan anjing-anjingnya agar mengejar cucunya yang melarikan diri. Anjing-anjing itu pun mengejarnya terus-menerus dan menerkam pemuda itu hingga tewas. El Silbon disebut-sebut masih gentayangan sambil bersiul-siul, lalu memasuki rumah warga tanpa ketahuan siapapun. Ia menebar tulang-tulang itu di lantai dan menghitungnya di dalam rumah. Jika tidak ada yang memergoki, seorang anggota keluarga akan mati. Sebaliknya, jika ada yang memergoki, konon sosok itu bisa merubah nasib sial menjadi keberuntungan. Kehadiran El Silbon akan ditandai dengan suara siulan yang khas. Dikatakan ketika siulan terdengar dekat, maka tidak akan ada bahaya. Sebaliknya, jika siulan terdengar jauh, itu berarti seseorang berada di dekatnya. Konon, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan gonggongan anjing, cambuk, dan cabai. Orang-orang yang pernah melihatnya mengatakan bahwa ciri-ciri sosok El Silbon adalah tinggi, kurus, dan membawa karung tua. Nah, itu saja cerita mengenai legenda El Silbon ya Cuk. Semoga kalian suka. Nenek akan menceritakan kisah-kisah lainnya pada video yang akan datang. Untuk itu nenek beritahu ke kalian semua, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita nenek selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.